Hey, movie lovers, pada video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul 1944. Sesuai dengan judulnya, film ini berlatar pada tahun 1944 di Estonia pada masa Perang Dunia II, di mana pada waktu itu wilayah Estonia dikuasai oleh dua negara yaitu Jerman dan Uni Soviet, yang membuat sebagian warganya memihak kepada Jerman dan sebagiannya lagi memihak kepada Uni Soviet. Dalam film ini diperlihatkan dalam perspektif tentara Estonia yang harus memilih salah satu pihak, sehingga dengan demikian mereka akan melawan rekan senegara mereka. Pilihan harus dibuat tidak hanya oleh para tentara tetapi juga oleh orang-orang yang mereka cintai. Ada sebanyak 55.000 warga Estonia dikerahkan menjadi tentara merah Uni Soviet, sementara sebanyak 72.000 lainnya dikerahkan untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Jerman. Film ini berfokus pada individu dalam konteks perang daripada perang itu sendiri, dan menunjukkan perang dari kedua perspektif, baik orang-orang dari Estonia yang bergabung dengan tentara merah Uni Soviet maupun yang bergabung dengan angkatan darat Jerman. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke plot ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan pertempuran antara tentara Waffen SS Estonia dari divisi ke-20 melawan tentara merah Uni Soviet pada 27 Juli 1944 di garis depan Sinimat Tannenberg. Tentara Uni Soviet melancarkan serangan dengan mengebom secara terus-menerus ke parit pertahanan pasukan Waffen SS Estonia. Menanggapi serangan itu, para prajurit Waffen SS Estonia seketika langsung bergegas ke parit pertahanan untuk bersiap menunggu kedatangan tentara merah Uni Soviet yang semakin mendekat. Tidak lama setelah itu, terlihat tentara Uni Soviet dalam jumlah yang cukup banyak beserta tank-tanknya datang. Dan pertempuran berlangsung dengan sengit. Setelah cukup lama baku hantam, akhirnya pertempuran hari itu dimenangkan oleh pasukan Waffen SS Estonia. Meskipun beberapa dari mereka harus tewas hari itu. Tidak lama setelah pertempuran selesai, terlihat tentara Waffen SS Estonia kedatangan dua tentara baru untuk menggantikan tentara yang tewas. Dua tentara itu bernama Kotya dan Anton. Mereka berdua merupakan saudara kembar dan kedatangan mereka disambut baik oleh Tamnik dan teman-temannya yang lain. Kemudian mereka menyadari tentara Uni Soviet akan kembali menyerang. Mereka pun langsung mengatur strategi perang untuk menahan pasukan Uni Soviet. Dan tepat jam 4 pagi, mereka yang melancarkan serangan terhadap tentara Uni Soviet dan singkatnya mereka kembali memenangkan pertempuran tersebut. Atas keberhasilan pertempuran itu, petinggi negara yang berpihak kepada Jerman mendatangi tentara Waffen SS Estonia untuk memberikan penghargaan sekaligus menyampaikan bahwa mereka, yaitu warga Estonia, sebenarnya merupakan ras Arya, yang artinya mereka merupakan bagian dari bangsa Jerman. Namun, para tentara Waffen SS Estonia tidak sependapat dengan petinggi negara tersebut, dan di saat mereka diajak untuk melakukan salam Nazi Jerman, mereka enggan melakukannya. Sedikit saya jelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak begitu menyukai Jerman, apalagi Uni Soviet. Namun di satu sisi mereka diharuskan untuk memihak kepada salah satu negara tersebut. Setelah beberapa waktu, mereka kembali harus berjaga di sekitar pertahanan parit. Anton yang sudah lama berjaga digantikan oleh kembarannya yaitu Kotya. Namun sayangnya, baru beberapa menit berjaga tiba-tiba Kotya terkena tembakan tepat di kepalanya, yang membuatnya tewas seketika. Anton pun menangis karena telah kehilangan saudara kembarnya itu, dan teman-teman yang lain juga terlihat sangat syok. Karena keadaan Jerman yang semakin terdesak, akhirnya pada tanggal 19 September 1944, tentara yang diturunkan ke medan pertempuran ditarik kembali menuju Jerman, termasuk para tentara Waffen SS Estonia dan warga sipil. Penarikan tersebut dikenal dengan Operasi Aster. Namun saat di tengah perjalanan tiba-tiba mereka diserang oleh pesawat Uni Soviet. Serangan tersebut membuat beberapa warga sipil terluka. Melihat itu, mobil pengangkut yang awalnya digunakan untuk membawa para tentara kini mereka gunakan untuk membawa warga sipil yang terluka. Tak terima dengan serangan tadi, tampak Tamnik dan yang lainnya memutuskan untuk menunggu tentara Uni Soviet melintas. Mereka pun lalu pergi menuju wilayah yang bernama Api Nurme.
Dan sesampainya di sana, mereka langsung membuat parit-parit pertahanan untuk menghadapi pasukan Uni Soviet. Lalu pada keesokan harinya, Tamnik dan yang lainnya sudah bersiap di posisinya masing-masing. Tidak lama setelah itu kemudian tentara Uni Soviet lengkap dengan tanknya melintasi wilayah tersebut. Tamnik dan yang lainnya pun langsung membuka pertempuran dengan menembak para tentara Uni Soviet Estonia itu. Karena kalah jumlah dan kalah amunisi, Tamnik dan yang lainnya semakin terdesak. Dan akhirnya satu persatu dari mereka mulai tewas. Termasuk Tamnik juga ikut tewas saat itu juga. Lalu di saat yang bersamaan, tentara Uni Soviet yang ternyata adalah orang Estonia baru menyadari yang mereka lawan bukanlah orang Jerman asli, melainkan orang Estonia yang dijadikan tentara Jerman. Dengan kata lain, mereka melawan saudara senegaranya sendiri. Mengetahui itu, Kapten Pijres lalu memerintahkan tentaranya untuk berhenti menembak. Lalu tentara Wapen SS Estonia yang tersisa pun dibiarkan pergi begitu saja. Salah satu tentara Uni Soviet Estonia yang bernama Yuri Jegi yang berhasil membunuh Tamnik terlihat menyesali perbuatannya. Dia kemudian mengambil surat yang ada di buku identitas milik Tamnik. Tidak lama kemudian, salah satu perwira Uni Soviet datang dan langsung memarahi mereka karena membiarkan para tentara Wapen SS Estonia pergi begitu saja. Hal tersebut membuat Kapten Pijres yang merupakan pemimpin pasukan akan dilaporkan ke pengadilan militer karena dianggap menyalahi aturan. Setelah itu, Kapten Pijres lalu memerintahkan Yuri Jegi dan pasukannya untuk mengubur para tentara yang tewas, termasuk tentara Wapen SS Estonia. Nah, setelah sebelumnya cerita dari perspektif tentara Wapen SS Estonia yang memihak Jerman, sekarang perspektif cerita dari tentara Uni Soviet Estonia yang memihak kepada Uni Soviet. Lalu scene berpindah pada tanggal 20 September 1944. Kapten Pijres dan yang lainnya sampai di kota Tallinn, yang merupakan pusat kota Estonia. Di sana sudah terlihat banyak tentara Uni Soviet Estonia yang berkumpul dan bendera Uni Soviet pun nampak sudah berkibar di kota tersebut. Serta para tentara Uni Soviet Estonia diberikan libur beberapa hari di kota tersebut. Lalu pada malam harinya Yuri mengunjungi seorang wanita yang merupakan adik dari Tamnik yang bernama Aino. Dia memberikan surat Tamnik kepada Aino. Mereka kemudian saling mengobrol dan Yuri mengatakan ke Aino bahwa Tamnik tewas dalam pertempuran. Aino sangat sedih karena telah kehilangan kakaknya. Melihat itu Yuri berusaha menguatkannya agar Aino tidak terlarut dalam kesedihan. Singkat cerita, Yuri dan Aino semakin akrab dan nampaknya mereka saling menyukai satu sama lain. Namun Aino tidak mengetahui bahwa sebenarnya orang yang telah membunuh kakaknya adalah Yuri. Kemudian hari libur pun telah selesai. Semua tentara Uni Soviet Estonia harus kembali bertugas. Dan pada tanggal 17 November 1944, tentara Uni Soviet Estonia sampai di suatu wilayah yang bernama Sarema. Yuri dan beberapa pasukan beristirahat di sebuah rumah, lalu tidak beberapa lama datang 3 tentara baru yang ternyata salah satu dari mereka adalah Anton, yang dulunya merupakan tentara Wapen SS Estonia. Dia menjadi tentara Uni Soviet Estonia karena tertangkap saat di medan pertempuran, dan mau tidak mau dia harus menjadi tentara Uni Soviet Estonia, karena jika menolak dia akan dikirim ke kamp Gulag Siberia. Kemudian Yuri yang merupakan seorang sersan dan dipercayai oleh komandannya untuk memimpin pasukan itu lalu mengatur strategi untuk menyerang tentara Jerman. 2 hari setelah itu, tepatnya pada tanggal 19 November 1944 di garis pertahanan akhir Jerman yang berada di Semenanjung Sirpe, tentara Uni Soviet Estonia mulai melancarkan serangan terhadap tentara Jerman. Setelah cukup lama bertempur, Yuri dan pasukannya akhirnya berhasil melumpuhkan para tentara Jerman. Kemudian pada tanggal 22 November 1944, tentara Uni Soviet Estonia kembali bergerak maju karena sedikit lagi Estonia sepenuhnya akan kembali mereka kuasai. Tapi kali ini mereka dipimpin kembali oleh Kapten Pijres dan di situ juga ada perwira William. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan anak-anak berseragam Nazi Jerman yang terlihat sedang berlari. Lalu perwira William meminta Yuri untuk mengeksekusi anak-anak tersebut. Namun Yuri menolak karena dia menganggap mereka hanya anak-anak saja. Dan mereka juga ternyata adalah orang asli Estonia. Perwira William seketika sangat kesal.
dan langsung menembak Yuri, sehingga seketika membuatnya tewas. Dia kemudian memerintahkan Kapten Pijres untuk mengeksekusi anak-anak tersebut. Namun Kapten Pijres juga menolak. Lalu tampak perwira William juga kali ini ingin menembak Kapten Pijres. Tapi tiba-tiba, salah seorang sniper yang merupakan teman baiknya Yuri menembak perwira William yang membuatnya tewas seketika. Setelah itu, Kapten Pijres beserta sisa pasukannya kembali melanjutkan perjalanan, dan anak-anak tersebut disuruh untuk pulang. Singkat cerita, tentara Uni Soviet Estonia berhasil memenangkan perang dan sepenuhnya berhasil menguasai Estonia dari tentara Jerman. Lalu si sniper yang merupakan teman baiknya Yuri kemudian mengunjungi Aino untuk memberikan surat yang ditulis Yuri. Dalam surat tersebut, Yuri meminta maaf kepada Aino karena dia tidak memberitahu yang sebenarnya mengenai kematian Tamnik. Di surat tersebut juga dia mengatakan yang sejujurnya bahwa dialah orang yang telah membunuh Tamnik di medan pertempuran. Dan film pun selesai. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini. Karena pada dasarnya, saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu jika saya mengupload video baru. Oke, movie lovers, sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.